Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi berjumpa dengan saya Toleh Zakaria. Saya akan menyampaikan masih tentang pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar 9 kali lebih kuat dari pikiran sadar. Perannya, fungsinya 9 kali lebih kuat dari pikiran sadar. Bahkan di workshop GLT yang saya ikuti beberapa tahun lalu, di penelitian terbaru Pak Adi menyampaikan bahwa pikiran bawah sadar itu 99% perannya dibanding pikiran sadar, gitu kan. Nah, waktu alami pikiran bawah sadar terbuka seseorang itu adalah ketika masa anak-anak. Jadi masa anak-anak 0 sampai 7 8 tahun adalah waktu di mana pikiran bawah sadar masih mendominasi. Pikiran sadarnya masih belum dominan. Tapi kalau sudah melewati usia 8 tahun ke atas itu mulai pikiran sadarnya mulai mendominasi, itulah pikiran bawah sadarnya. Jadi anak-anak itu adalah contoh terbaik alamiah di mana pikiran bawah sadar itu didominasi. Makanya dalam banyak contoh kasus terapi itu banyak kasus terapi yang akar masalahnya itu terjadi di masa anak-anak. Contohnya misalnya ada teman saya yang trauma makan telur misalkan. Ternyata di waktu kecil dia suka makan telur, sama pembantunya itu ada kalimat tiap hari makan telur nanti telurnya menetas di perut loh. Bendino mangan ndoknya netes ning perut loh. Saat itu kalimatnya seakan-akan kalimat yang nggak masuk akal, tapi akhirnya masuk ke pikiran bawah sadar jadi sebuah trauma. Ada lagi kasus contohnya teman kerja saya umurnya sudah di atas 50, perempuan, itu ada fobia terhadap gelang karet. Jadi dengan gelang karet itu jijik. Kalau jangankan megang, misalkan dideketin begini aja langsung kudu mutah. Kalau bisa Jawane kudu mutah, rasanya mau muntah, apalagi suruh megang, suruh make gitu. Setelah saya telisik, saya cari-cari datanya, saya tanya-tanya lewat wawancara, ternyata akar masalahnya di waktu kecil. Jadi ada kejadian dari teman saya itu waktu masa kecil, masih belum umur 5 tahun menurut informasi dari beliau, itu bermain dengan salah seorang teman laki-laki. Teman laki-lakinya itu menakut-nakuti sebuah benda yang dilumuri lumpur, karet, sebenarnya karet yang gelang karet diputus memanjang ini, dilumuri lumpur, terus ditunjukkan kepada teman saya tadi itu bahwa itu cacing. Teman saya langsung takutnya pada cacing gitu, cacing jijik, sampai nangis ke rumah mengadukan pada ibunya. Itu mak, teman saya meten-meteni cacing misalnya, itu cacing nangis sopo sih, itu si Andi misalkan, seperti itu. Langsung sama ayo nanti orangnya dipadani ya, seperti, karena memang orang Jawa disamperin, terus istilahnya langsung nyapa meten-meteni cacing, kenapa kok kamu nakut-nakuti cacing gitu kan. Terus di tengah ketakutan tadi, jijik sama cacing tadi, di tengah masih masa anak-anak, pikiran bawah sadar terbuka masalahnya. Teman yang nakut-nakut tadi mengatakan, ini tuh bukan cacing, ini tuh karet. Akhirnya gara-gara kejadian itu, karet itu akhirnya jadi sebuah hal yang menjijikkan. Padahal awalnya kan jijiknya sama cacing, tapi malah akhirnya karet. Jadi kalimat ini tuh bukan cacing, ini tuh karet, yang sebelumnya ada kejadian nangis, kejadian takut, kejadian jijik, emosi intens gitu kan, dan terjadilah fobia karet sampai dewasa. Contohnya seperti itu. Jadi masa anak-anak itu masa-masa emas. Makanya kalau Ibu Santoso bilang bahwa kurang lebih kalimatnya seperti ini: karir bisa gagal, bisnis bisa bangkrut, jualan bisa rugi, toh masih bisa diulang. Kalau mendidik anak harus berhasil, mana mungkin bisa diulang.
Yaitu masa anak-anak itu masa-masa yang tidak bisa diulang, dan masa anak-anak itu adalah masa awal kesuburan. Ibarat pikiran bawah sadar itu subur-suburnya, genting-gentingnya, emas-emasnya itu di masa anak-anak itu. Makanya apapun yang diterima data dari di masa anak-anak itu akan masuk ke bawah sadar, gitu kan. Tentang trauma, tentang perkataan orang tua, tentang bahkan bukan hanya perkataan, perbuatan yang dilihat anak itu akan dicontoh, dijadikan rujukan, dan itu akan menentukan masa depannya. Itu masa depannya kelak. Makanya sebagai orang tua, ketika sudah mengetahui bahwa masa anak itu masa emas, maka tidak akan pernah melewatkan masa-masa emas tersebut. Bagaimana sebisa mungkin, misalkan memang harus bekerja, tapi ada waktu khusus dalam sehari itu, sepulang kerja atau malam menjelang tidur, waktu khusus bersama anak, waktu khusus bercanda dengan anak, waktu khusus bersenang-senang dengan anak. Karena sangat mungkin di masa sekarang itu orang tua itu sibuk dengan karir, dengan pekerjaan, dan hanya memperhatikan anak itu sepenting kebutuhan secara fisik, maksudnya makan, pakaian, tempat tinggal terpenuhi, ya sudah. Padahal itu saja belum cukup, gitu loh. Akhirnya sangat mungkin orang tua yang sudah tadi yang saya sampaikan terlena dengan kesibukan karir, pekerjaan, akhirnya tidak punya waktu untuk anaknya. Padahal masa anak-anak itu masa-masa emas. Saya teringat saya punya seorang teman di daerah barat sana, daerah Jawa Barat sana, di Jawa Barat saya sebutkan, itu kaya raya, suami istri kaya raya, istrinya juga penghasilannya besar, suaminya seorang manajer di sebuah perusahaan Jepang, gitu kan. Rumahnya mewah, mobilnya 3 kamar, setiap kamar tidur ada kamar mandi, ada bathtub, ada air panas, itu pembantunya ada tiga, tapi terlihat sekali di muka wajah anaknya itu ada ketidakbahagiaan. Akhirnya kan saya sering beberapa kali ke rumahnya, kenal dengan anaknya. Salah satunya waktu itu kelas 4 SD, 5 SD sudah, waktu itu HP-nya udah pakai BlackBerry, masih jaya-jayanya. Saya akhirnya tahu, bertanya-tanya akun Facebooknya, tahu, berteman dan sebagainya. Di sebuah postingan Facebooknya anak yang kelas 5 SD tadi itu ada postingan dalam campur-campur bahasa Inggris, bahasa Indonesia campur, itu yang intinya rasanya, salah satu poinnya, rasanya aku ingin membunuh orang tuaku karena mereka tidak pernah punya waktu untukku. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Berarti anak itu tidak cukup hanya diberi nafkah, makanan, sandang, papan, gitu kan, tapi juga butuh yang tak terlihat tadi, kasih sayang, waktu bersama anak. Dan memang waktu kebersamaan dengan anak itu tidak akan terulang ketika sudah melewati fase tadi, masa-masa emas 8 tahun ke atas, maka sudah lain lagi ceritanya, gitu. Lain lagi ceritanya. Maka berhati-hatilah kita sebagai orang tua, karena apapun yang akan kita omongkan itu akan menjadi sabda dan diterima oleh anak sebagai sebuah realita, sebagai sebuah keyakinan, sebagai sebuah trauma bisa jadi, gitu. Maka ucapkanlah yang baik, lakukanlah tindak tanduk yang baik di depan anak, gitu loh. Jadi kalau misalkan kita dengan pasangan ada masalah, berantem atau marah-marah, sebaiknya tidak di depan anak, gitu loh. Sebaiknya tidak di depan anak. Cari strategi lah, sebaiknya marah-marah tuh, misalkan berantem tukaran, itu tidak depan anak. Karena itu tadi, masa anak-anak itu pikiran bawah sadarnya itu masih terbuka, dan apapun yang masuk, apalagi disampaikan oleh sosok figur yaitu orang tua, itu akan masuk ke dalam bawah sadar dan diterima bawah sadar, gitu. Kurang lebihnya sementara seperti itu, bahwa masa anak adalah masa-masa yang penting, masa-masa krusial, karena pikiran bawah sadar mendominasi, gitu kan.
Semoga bermanfaat, disambung lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.